dia akhirnya mendapatkan gelar pemain terbaik di final. Terus diwawancara, posisi lo tuh apa sih? Dia bilang bahwa gue fleksibel tapi lebih ke box to box. Dia nggak punya idola, dia nggak meniru gaya permainan 1-2 orang. Tapi dia bilang dia belajar dari Brozovic, Barella, dan Calhanoglu sehingga dia bilang dia fleksibel. Kalau gue baca komen-komen netizen di Italia sih pada nggak muji Casadei sih. Dia maksudnya nggak istimewa banget. Tapi memang insting mencetak golnya luar biasa. Jadi mengingatkan gue akan Vecino. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Di kota tempat gue tinggal, Planet Bekasi, saat ini lagi hujan terus. Di kota teman-teman gimana? Mau hujan, mau cerah, mau panas terik. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat terus, banyak rezeki. Hari ini gue mau bercerita sedikit tentang tim Primavera kita, Under 19, yang baru saja menyabet Campione d'Italia, juara Scudetto. Berarti total sudah 10 tim asuhan dari Christian Chivu. Christian Chivu itu bek kiri kita, bek tengah bisa, bek kiri bisa di era Mourinho, treble winners. Dengan kemenangan ini, dengan menyabet gelar juara ini, berarti sudah 10. Gue nggak tahu nih, berarti musim depan baju tim Primavera kita ada bintang satunya gitu. Atau gue nggak ngerti itu tulisannya berarti kayak gimana. Padahal kalau Roma menang berarti Scudetto-nya sama nih, jumlahnya 9. Gue agak terkejut nih, Cialah terkejut. Ternyata kalau di Primavera nih agak unik nih cara mainnya. Mereka kalau gue lihat mainnya 34 kali, timnya 18. Ini harusnya 36 nih, sistem liga ya maksudnya. Sorry, ini gue lagi ngomongin sistem liga. Tim Primavera 2001-2022 di Serie A-nya ini ada 18 tim, tapi kalau mainnya total 34. Nah, ketika liga sudah berakhir, itu nggak langsung ditentukan siapa yang menjadi juara. Masih ada playoff-nya persis seperti NBA. Nah, ini peringkat satunya liga ada Roma, ada Inter, kemudian Cagliari peringkat 3, 4 Atalanta, 5 Juventus, 6 Sampdoria. Nah, 6 tim teratas ini dibuat playoff persis kayak NBA. Atalanta peringkat 4 ngelawan Juventus, yang menang Juventus. Kemudian Cagliari peringkat 3 menghadapi Sampdoria peringkat 6, yang menang Cagliari. Si Juventus akhirnya menghadapi Roma, menang Roma. Jadi si Inter sama Roma peringkat 1 dan 2 liga langsung ke semifinal, dapat bye. Juventus melawan Roma, menang Roma. Kemudian Cagliari menghadapi Inter 3-3 adu penalti, yang menang Inter. Roma dan Inter akhirnya berhadapan di final dan yang juara Inter. Jadi walaupun di liga peringkat satunya Roma, di playoff akhirnya yang juara adalah Inter. Roma sempat unggul terlebih dahulu melalui Vicario di menit 70. Seru nih pertandingannya, silakan teman-teman tonton. Kemudian Inter menyamakan kedudukan melalui Casadei 10 menit sebelum bubaran. Umpannya si Franco Carboni, luar biasa banget umpannya. Franco Carboni kan namanya, ntar gua salah dihujat oleh netizen lagi. Franco Carboni betul. Kalau gua lihat gile positioningnya si Casadei luar biasa sih. Dan golnya dia, asal teman-teman tahu, 15 gol, dia paling banyak. Bahkan melebihi penyerang-penyerangnya tim Primavera kita. Penyerang Primavera kita itu ada namanya Fabio Abioso. Dia main 33 kali 10 gol. Duetnya dia yang utama adalah Oliver Hurgens, asal Estonia, 31 kali penampilan 7 gol. Duet penyerang kita 10 gol dan 7 gol. Yang top skor kita Pala Casadei 15 gol. Dia akhirnya mendapatkan gelar pemain terbaik di final. Terus diwawancara, posisi lo tuh apa sih? Dia bilang bahwa gue fleksibel tapi lebih ke box to box. Dia nggak punya idola, dia nggak meniru gaya permainan 1-2 orang. Tapi dia bilang dia belajar dari Brozovic, Barella, dan Calhanoglu sehingga dia bilang dia fleksibel. Kalau gue baca komen-komen netizen di Italia sih pada nggak muji Casadei sih. Dia maksudnya nggak istimewa banget. Tapi memang insting mencetak golnya luar biasa. Jadi mengingatkan gue akan Vecino sih, memang dari positioning sundulannya ini sih luar biasa banget. Dan pertanyaannya adalah, apakah teman-teman percaya tim Primavera kita untuk menjadi backup di musim depan, mendapatkan menit bermain? Ingat loh, Radu itu Primavera kita. Teman-teman banyak yang bilang kasih kesempatan. Radu blunder, dihujat-hujatnya setengah mati. Ini karir dia bisa-bisa ambiar nih mental dia. Nah, gue nggak mau pemain-pemain muda kita juga kayak gitu tuh nasibnya. Di satu sisi kalau misalkan Calhanoglu udah dapat backup Mkhitaryan, kemudian Brozovic Aslani, terus si Barella dapat backup Gagliardini, nggak apa-apa lah. Si
KCDI diajak lah, dibawa ke pertandingan gitu. Siapa tahu dapat menit bermain untuk jadi opsi terakhir di lini tengah, menurut gua nggak apa-apa. Siapa tahu dia bisa cetak gol dari sundulan ya kan. Kemudian di sisi kiri kita juga butuh nih backupnya si Gosens. Ada Cambiaso yang katanya jadi kandidat terkuat karena dia kaki kiri kaki kanannya sama-sama kuat tapi cederaan mulu. Ada siapa pemain Udinese, Udugoy ya. Terus apakah lebih layak diberikan ke Franco Carboni? Gue pernah bikin konten ya tuh, Franco Carboni sama Valentin Carboni, adik kakak, sama-sama asal Argentina, pernah main di tim nasional muda Primaveranya Italia, tapi akhirnya mencatatkan cap senior di timnas Argentina. Nah si Carboni umpan-umpannya sih luar biasa banget sih, parah dia. Gue lihat-lihat badannya gede, lebih tinggi dibandingin Lukaku. KCDI sama Carboni lebih tinggi dibandingin Lukaku, tapi maksudnya lincah, jadi bener-bener keker kayak Gosen gitu loh. Tapi gue justru lebih tertarik pencetak gol kemenangan kita, pemain muda asal Bulgaria, namanya Nikola Iliev. Dia ini pemain backup, usianya masih 17 tahun, jadi di antara tim Primavera dia salah satu yang termuda. Dia mencatatkan 24 kali penampilan musim ini 8 gol, jadi gak sedikit sama sekali nih. Dia jumlah golnya sama dengan Giovanni Fabian, 8 gol juga. Gak begitu banyak pemain kita yang punya catatan gol ini ya, gol banyak ya. Top skor di liga di Primavera ini sendiri penyerang dari Napoli namanya Giuseppe Ambrosino, kemudian dari Sampdoria di bawahnya dengan 17 gol Lorenzo Di Stefano. Kita paling banyak ya itu KCDI 15 gol. Aneh banget. Pemain tengah loh, bukan penyerang, dan di bawah-bawahnya nggak ada lagi penyerang-penyerang kita. Oh, yang menarik dari KCDI adalah musim ini ditampil 49 kali total, banyak banget. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia saat ini masih kuliah accounting, ya walaupun belum lulus, tapi ternyata pemain Primavera di Italia sana ini ya, maksudnya sambil kuliah ya bisa sarjana, berarti kan luar biasa banget. KCDI menjadi pemain terbaik final, lalu banyak yang bilang, wah ini bintang kita. Ingat teman-teman, yang pernah mencatatkan diri sebagai pemain terbaik final nggak cuma dia. Di Inter ada Zinho Venhausen, backnya Genoa, yang sekarang lebih banyak cedera. Ada Longo di 2012, ada Pompetti juga di tahun 2018, ada Piero Marosini juga yang pernah menjadi pemain terbaik di fase final. Jadi perjalanan masih panjang. Sekali lagi pertanyaan gue, apakah teman-teman percaya pemain-pemain muda kita layak diberikan kesempatan, layak dijadikan backup musim depan? Kalau gue jujur sama sekali enggak sih. Mendingan beli yang pasti-pasti aja tuh pemain-pemain gaya kayak Vidal yang udah tua-tua. Tapi ya mungkin teman-teman di sini punya pendapat atau punya analisis atau memang ngikutin tentang Primavera, tolong di kolom komen siapa pemain muda, pemain Primavera kita yang layak diberikan kesempatan untuk tampil di musim depan. Siapa tahu bisa jadi kayak Balotelli di eranya Mancini sama Mourinho yang moncer banget. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita.